Baiklah, masih di PPh pasal 21, yaitu tarif PTKP. Ini penghasilan tidak kena pajak. Ini di dalam undang-undang PPh pasal 21 ini mengenai tarif PTKP penghasilan tidak kena pajak ini diatur di Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Ini peraturan Menteri Keuangan PMK RI nomor 101 PMK 006 2016. Nah, ini adalah tarif PTKP. Ini nomor 1, golongan tidak kawin. Ini tidak kawin garis miring 0 ini adalah status karyawan yang tidak kawin, tidak ada tanggungan atau tanpa tanggungan. Tarif PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Ini tidak kawin dengan tanggungan 1. Ini tarif PTKP-nya sebesar 58.500.000 rupiah. Sedangkan tidak kawin dengan 2 tanggungan ini adalah tarif PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah. Nah, tidak kawin dengan 3 tanggungan adalah tarif PTKP-nya 67.500.000 rupiah. Kemudian yang golongan kedua adalah kawin. Ini kawin dengan tanpa tanggungan sebesar 58.500.000 rupiah. Kemudian ini kawin dengan 1 tanggungan adalah 63 juta rupiah. Ini kawin dengan 2 tanggungan 67.500.000 rupiah. Ini kawin dengan 3 tanggungan sebesar 72 juta rupiah. Nah, ini golongan yang ketiga adalah kawin dengan penghasilan istri digabung. Ini kawin dengan status suami atau istri satu tanpa tanggungan 112.500.000 rupiah. Ini kawin suami atau istri satu dengan 1 tanggungan atau 1 anak, ini 117 juta rupiah. Ini kawin istri atau suaminya satu dengan 2 tanggungan sebesar 121.500.000 rupiah untuk tarif PTKP-nya. Kemudian ini kawin dengan suami atau istri satu dengan 3 tanggungan, tarif PTKP-nya adalah 126 juta rupiah. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan ilustrasi mengenai penghasilan tidak kena pajak atau PTKP mengenai PPh pasal 21. Nah, ini adalah tarif-tarif yang digunakan dalam menghitung penghasilan PPh pasal 21 sebagai pengurang. Nah, ini ilustrasi yang pertama. Ini contoh, namanya Adi. Ini teks status ini adalah status di perpajakannya, dia adalah kawin dengan 3 tanggungan, K3. Nah, ini WP sendirinya adalah 54 juta. Kemudian tambahan karena dia menikah 4.500.000 karena dia kawin. Kemudian tambahan anak kesatunya adalah 4.500.000 rupiah. Untuk tambahan anak keduanya adalah 4.500.000 rupiah. Nah, tambahan anak ketiganya 4.500.000 rupiah. Jadi total PTKP-nya adalah sebesar 72 juta rupiah. Nah, kita lihat tarif PTKP yang sudah saya jelaskan di atas. Ini adalah PTKP-nya dengan K3 ya. Ini K3 nih, 3 tanggungan. K3 3 tanggungan adalah 72 juta rupiah. Nah, jadi teman-teman kalau pengen tahu 72 juta rupiah ini adalah gambarannya, uraiannya seperti ini penjelasannya. Nah, kalau misalkan Bapak Adi ini mempunyai anak lebih dari 3, maka batas yang ditanggung berdasarkan peraturan perpajakannya hanya 3 anak. Lebih dari 3 anak itu tidak ditanggung. Yang hanya ditanggung adalah 1 istri dan 3 anak. Nah, kita lihat
Contoh penghasilan neto per tahun Bapak Adi adalah 150 juta rupiah. Nah, PTKP-nya adalah dia kawin dengan 3 tanggungan atau 3 anak. Nah, jadi ini 72 juta. Ini penghasil neto per tahun nih, penghasilan bersih ya. Nah, dikurang dengan 72 juta. Ini penghasilan kena pajak setahunnya adalah 78 juta untuk Bapak Adi. Nah, kemarin sudah saya jelaskan mengenai tarif progresif. Nah, ini dia untuk menghitungnya. Contoh ini 0 sampai 60 juta dikali 5%. Kita pakai tarif 1 lapis pertama dulu, yaitu 3 juta. Kemudian ini 78 juta dikurang 60 juta, ini hasilnya 18 juta sisanya. Nah, ini baru dikali lapisan yang kedua, yaitu 15%, 2.700.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 terhutang per tahun Bapak Adi adalah 5.700.000 rupiah. Nah, PPh pasal terhutang per bulannya Pak Adi itu adalah 5.700.000 rupiah dibagi dengan 12, ini hasilnya 475.000 rupiah. Nah, kita lihat di ilustrasi kedua. Ini adalah Ibu Maria. Ini tidak kawin tapi dengan 2 tanggungan. Nah, ini kebanyakan case yang seperti ini seringnya contoh seperti Maria ini adalah dia menikah dengan kemungkinan dia telah berpisah dengan suaminya, tetapi dia menanggung atas 2 anak yang dia miliki. Contoh ini WP untuk sendirinya Maria adalah 54 juta rupiah. Nah, tambahan karena dia menikah itu tidak ada, karena di sini dia sudah tidak kawin ya statusnya, atau dia kemungkinan di sini adalah dia bercerai atau dia sudah berpisah dengan suaminya, sehingga tambahan untuk karena menikahnya itu tidak ada. Nah, kemudian tambahan anak ke-1 4.500.000, tambahan anak keduanya adalah 4.500.000, sehingga total PTKP dari Maria adalah 63 juta rupiah. Nah, coba kita lihat ya, untuk status tidak kawin dengan 2 tanggungan dengan rumus di atas yang seperti saya jelaskan tarif PTKP-nya nih. Nah, tidak kawin dengan 2 tanggungan ini adalah sebesar 63 juta rupiah untuk tarif PTKP-nya. Nah, seperti itulah uraian dari 63 juta ini. Nah, jadi teman-teman jangan sampai tidak tahu ini 63 juta ini isinya apa saja, uraiannya apa saja di dalamnya gitu. Nah, sudah saya jelaskan di bawah. Oh, ini loh rincian dari 63 juta tersebut. Ada untuk WP sendiri, untuk tambahan anak ke-1, anak kedua. Untuk anak ketiga Ibu Maria tidak ada ya, karena dia cuma tidak kawin dengan tanggungan 2 anak. Ini kemungkinan dia sudah bercerai dengan suaminya. Kemudian ini penghasilan neto per tahun Ibu Maria 120 juta rupiah. Nah, ini PTKP-nya adalah 63 juta rupiah. Ini tinggal dikurangi penghasilan neto per tahunnya 120 juta rupiah dikurangi PTKP dengan status ini PTKP-nya TK2 ya. Ini tidak kawin 2, 63 juta rupiah. Ini penghasilan kena pajak setahunnya 57 juta rupiah. Nah, jadi 57 juta rupiah ini dikali 5%. Lapis tarif progresif yang lapis pertama, karena 0 sampai 60 itu dikali 50%. Nah, Ibu Maria penghasilan kena pajak setahunnya hanya 57 juta, sehingga dikalikan 5%. Dapatnya adalah 2.850.000 rupiah. Nah, kemudian nih PPh pasal 21 per tahunnya dibagi PPh dibagi 12 ini adalah sebesar 237.500 rupiah per bulan. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbedaan antara Bapak Adi dan Ibu Maria mengenai tarif PTKP dari masing-masing
dari Bapak Adi dan Ibu Maria. Ini yang membedakannya adalah ini, yang akan menjadi dasar nanti diambil besaran tarif PTKP-nya. Apakah dia kawin 1, tidak kawin 1, ataukah dia kawin 2, ataukah kawin 3. Nah, itu tergantung dari tax statusnya atau status perpajakannya. Nah, kita lanjut ya ke ilustrasi yang ketiga. Ini ilustrasi yang ketiga adalah mengenai kawin dengan penghasilan istri digabung. Nah, kita lihat uraian dari tarif PTKP ini. Saya ambil satu ilustrasi. Ini saya ambil ilustrasi, ini namanya karyawannya Rindi. Ini tax statusnya kawin dengan satu istri dengan 2 tanggungan. Nah, ini contoh, ini untuk WP sendiri. Ini WP-nya Rindi ya. Ini WP-nya Rindi 54 juta rupiah. Ini untuk WP istrinya Rindi ini adalah 54 juta rupiah. Kemudian tambahan karena dia menikah itu 4.500.000 rupiah tetap dimasukkan. Kemudian dia adalah statusnya dengan 2 tanggungan, maka ini ditambah 4.500.000 rupiah ditambah 4.500.000 rupiah, sehingga total PTKP untuk Rindi ini adalah 121.500.000 rupiah. Nah, coba kita lihat ini untuk kawin dengan satu istri dengan 2 tanggungan, apakah benar 121.500.000 rupiah? Kita lihat rumus di atas lagi. Nah, ini kawin dengan satu istri dengan 2 tanggungan ini adalah 121.500.000 rupiah. Nah, jadi teman-teman harus tahu rincian dari 121.500.000 rupiah ini didapat dari mana-mana gitu loh. Nah, kayak contoh 126 juta rupiah ini sama rumusnya, tinggal ditambahkan 1 anak lagi. Kita kembali ke ilustrasi Bapak Rindi. Nah, jadi total PTKP Bapak Rindi adalah 121.500.000 rupiah. Nah, contoh ini adalah penghasilan neto per tahun Rindi 120 juta rupiah. Kemudian penghasilan neto per tahun istrinya adalah 90 juta rupiah. Nah, jadi ini total penghasilan Bapak Rindi plus istrinya adalah 210 juta rupiah. Nah, PTKP dengan status kawin satu istri dengan 2 tanggungan anak ini adalah 121.500.000 rupiah, ini dipindah ke sini. Nah, jadi penghasilan kena pajak setahunnya 210 juta rupiah dikurang 121.500.000 rupiah, sehingga didapat 88.500.000 rupiah. Nah, kita pakai tarif progresif yang kemarin di video kemarin yang sudah saya jelaskan. Ini dia, kita ambil dulu lapisan pertama 0 sampai 60 juta 5%. Nah, ini dikali 5% ya teman-teman. Ini dikali 5% hasilnya adalah 3 juta rupiah. Kemudian 88.500 dikurang 60 juta, sisanya adalah 28.500.000 rupiah. Ini dikali tarif sebesar 15%. Nah, sehingga PPh pasal 21 terhutang untuk Bapak Rindi ini adalah per tahunnya 7.275.000 rupiah. Nah, untuk per bulannya adalah sebesar 606.250 rupiah. Nah, ini untuk study case yang penghasilan suami atau istrinya yang digabung. Nah, yang terpenting adalah teman-teman harus tahu ini rincian dari PTKP ini. Nah, jangan sampai tidak tahu, kita tahu rumusnya atau tarifnya, tetapi kita tidak mengetahui dari rincian apa saja yang menjadi PTKP untuk memotong penghasilan neto per tahun kita.
Nah, untuk video mengenai PTKP saya cukupkan sampai di sini dengan menjelaskan tarif PTKP dengan ilustrasinya, dengan menjelaskan rinciannya. Semoga bermanfaat. Nah, untuk next videonya mungkin saya akan menghitung PPh pasal 21 keseluruhan dari dari BPJS, dari tarif progresif hingga PTKP dan tunjangan-tunjangannya. Nah, saya akan membuat satu video menghitung PPh pasal 21 tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba.